Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 25 Juli 2021 berjudul Pribadi yang Berkuasa. Orang-orang yang mendengar perkataan Yesus waktu itu dikatakan takjub dan mengakui bahwa Yesus sebagai pribadi atau orang yang berkuasa. Matius 7 ayat 29 berkata demikian. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dikatakan sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Itu berarti bahwa Yesus kala itu diakui sebagai orang yang punya hak atau otoritas untuk mengajar. Tentu saja itu tidak salah, karena memang ia adalah anak Allah yang hidup, seperti dituliskan dalam Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sendiri adalah pribadi yang taat, yang selalu hidup dalam kehendak Bapanya. Jadi pastilah apa yang dia ajarkan, dia juga lakukan. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Maka apa yang Yesus ajarkan pasti diperoleh dari hikmat yang berasal dari Allah. Ajarannya pasti benar. Memang apa yang diajarkan? Nah, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita akan tahu berbeda dengan para ahli Taurat yang selalu mengkaitkan pengajarannya dengan adat atau tradisi nenek moyang mereka. Tidaklah demikian dengan Yesus, di mana yang diajarkan selalu tentang pertobatan dan kerajaan surga, tentang keselamatan kekal bagi orang berdosa. Yesus tidak mengajarkan agar orang hidup dalam kerajaannya sendiri, melakukan apa yang diingini. Sebaliknya, dia mengajarkan agar orang hidup dalam pemerintahan Allah dan melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan agar orang meminta berkat-berkat lahiriah, apalagi yang melimpah. Sebaliknya, yang ia ajarkan adalah kesederhanaan. Bagaimana hidup sederhana dan bisa mencukupkan diri. Karena fokus Yesus bukan pada hal-hal lahiriah, melainkan pada kerajaan surga. Yesus juga tidak mengajarkan untuk membalas orang yang berbuat salah. Sebaliknya, orang harus bisa mengampuni. Hal itu jelas dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, di mana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini yang harus diingat bahwa setiap orang percaya itu juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, perhatikan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Selain itu, Alkitab juga berkata dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu artinya setiap orang percaya sesungguhnya juga bisa menjadi orang yang berkuasa. Karena orang percaya juga diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Orang percaya juga utusan Allah. Mungkin saudara berkata, tapi saya kan tidak mengajar seperti Yesus, Pak. Betul, tetapi kita sama-sama menjadi utusan, seperti halnya Yesus yang juga diutus Bapanya. Itu harus kita sadari betul, sehingga kita bisa berjuang untuk menjadi utusan-utusan yang berkenan. Itulah yang dimaksud orang atau pribadi yang berkuasa, di mana melalui peragaan hidup kita, orang bisa mengenal Injil dan bisa beroleh keselamatan. Artinya, bisa dikembalikan ke rancangan semula, atau minimal, paling tidak melalui hidup kita, orang tidak membenci Yesus yang adalah Injil itu sendiri. Jadi sekali lagi saudaraku, kita pun bisa jadi pribadi atau orang yang berkuasa. Dan tidak selalu harus mengajar atau bisa mengajar, tetapi melalui peragaan hidup kita sebagai surat atau Injil yang terbuka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.